warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli surin wa ma'mul salahi sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yakin. Tsumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab wa ala jami ustadina wa masyayikhina wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga buat keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga buat kita semuanya para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimudahkan semua urusan-urusan kita, dilunasin semua utang-utang kita. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan enggak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bihil khair. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati, saya muliakan, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ukhuwah, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita membawa banyak keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita ya Bu. Sifat yang selanjutnya, sifat yang keenam, wahdaniyah. Sifat wajib bagi Allah, ya. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyah, yakni sifat wajib bagi Allah yang keenam adalah esa. Ini disebutkan wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyatu fid dzati wa fis sifati wa fil af'ali. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa zatnya, esa sifatnya, dan esa fi'ilnya, gitu ya. Jadi
wal wahdaniyatu fil dzati wa fis sifati wa fil af'ali. Allah itu esa zatnya, esa sifatnya, dan esa af'alnya juga. Maka mustahil ta'addud, ya, berbilang gitu ya Bu. Jadi sifat Allah itu wahdaniyah esa, lawannya adalah ta'addud, yakni berbilang. Esa itu kan satu ya. Jadi Allah itu esa, apanya yang esa? Zatnya, sifatnya, dan juga af'alnya. Itu. Lalu pertanyaannya, kalau Allah itu esa zatnya, maksud daripada esa zat itu apa? Nah, di sini saya kasih tambahan keterangan ya Bu, di situ nggak ada. Wa ma'nal wahdaniyati fi dzati annaha laysat murakkabatan min ajza'in muta'addidah. Yang dikata Allah itu esa dalam zatnya adalah annaha laysat murakkabatan, bahwasanya Allah itu, zat Allah itu tidak tersusun dari apa? Min ajza'in muta'addidah, dari bagian-bagian yang terhitung. Jadi Allah itu ketika disebut esa, esa pada zatnya, berarti Allah itu tidak tersusun dari bagian-bagian. Nah sekarang kalau misalkan tersusun dari bagian-bagian makhluk, kalau kita kan tersusun dari apa? Ada apanya? Ada tulangnya, ya. Ada apanya? Ada dagingnya, ada darahnya. Itu tersusun. Kalau Allah disebut esa pada zatnya, laisat murakkabatan min ajza'in muta'addidah. Allah itu esa pada zatnya, artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak tersusun dari bagian-bagian yang terhitung. Jadi kalau misalkan Allah itu tersusun dari bagian-bagian yang terhitung, ya berarti gugurlah keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi esa zatnya maksudnya tidak tersusun. Kalau makhluk tersusun nggak? Kita nih tersusun ya. Misalkan ibu dagingnya doang, tulangnya kagak, bagaimana? Ya kagak bisa. Atau yang lebih serem lagi, tulang doang, daging sama kulit kagak, bagaimana? Tersusun, harus tersusun. Kalau Allah bagaimana? Ya, bagaimana membayangkan ketika Allah itu esa zatnya, artinya tidak tersusun dari bilangan-bilangan atau tidak tersusun dari bagian-bagian yang terhitung tadi, ya udah pasti nanti berhubungan dengan sifat yang sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mukhalafatu lil hawadith, ya Allah itu berbeda dengan makhluk. Jadi Allah itu apa? Esa pada apanya? Zatnya tuh. Jadi ketika disebutkan bahwasanya Allah itu esa pada zatnya, karena sesungguhnya wa annahu laisa hunaka dzatun tushbihu dzatahu ta'ala. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak terdapat di sana pada Allah itu satu zat pun yang menyerupai zatnya Allah Ta'ala gitu. Gak ada tuh yang menyerupai. Jadi hakikatnya berbeda kepada makhluk. Nah, kalau disebut Allah itu esa pada sifatnya, apa maksudnya? Wa ma'nal wahdaniyati fis sifati, adapun makna esanya Allah itu pada sifatnya, huwa adamu ta'addudiha falaysa lahu ta'ala sifatani fil ismi wal ma'na, yaitu bahwa Allah Ta'ala tidak berbilangan. Apa? Adamu ta'addudiha falaysa lahu ta'ala sifatani, maka Allah Ta'ala tidak mempunyai dua sifat fil ismi wal makna, baik nama dan sifat maupun pengertiannya. Jadi Allah itu tidak mempunyai dua sifat atau lebih dari satu jenis yang sama dari sifat itu. Misalkan ketika Allah punya sifat kudrat, Allah itu tidak memiliki dua sifat kudrat. Kudratnya Allah itu satu. Itu maksudnya. Irodahnya Allah itu satu juga.
Kan gitu. Samanya Allah satu, basarnya Allah satu, tidak berbilang. Makanya disebutnya hakikatnya Allah Ta'ala itu punya sifat yang esa. Berarti Allah itu tidak memiliki dua sifat yang sama di dalam satu sifat. Jadi ketika disebutnya kudroh itu berarti kudrohnya Allah hakikatnya satu. Jadi bukan Allah itu berbilang gitu. Allah itu tidak mempunyai sifat yang menyamai daripada sifat-sifat Allah yang sama tadi. Hakikatnya berbeda gitu. Jadi nggak bisa dikatakan ini kudroh lalu Allah punya kudroh lagi. Oh, tidak. Kudrohnya Allah itu adalah satu. Dan yang disebut Allah itu esa pada af'alnya, ya, pada perbuatannya, wa ma'nal wahdaniyati fil af'ali annahu laisa li ghairihi fi'lun minal af'ali, yakni bahwasanya selain Allah tidak ada yang mempunyai kekuatan untuk melakukan satu perbuatan dari berbagai macam perbuatan, nggak ada lagi. Inilah yang disebut bahwasanya Allah itu esa pada apanya? Af'alnya, pada perbuatan. Jadi nggak ada tuh selain Allah yang mempunyai kekuatan selain daripada kekuatan Allah untuk menggerakkan sesuatu. Makanya jelaslah ketika Allah itu punya sifat wahdaniyah, esa pada zatnya. Esa zatnya maksudnya Allah itu tidak tersusun dari apa? Bagian-bagian yang terhitung. Dan ketika disebut Allah itu esa pada sifatnya, Allah tidak memiliki dua sifat yang sama dalam satu sifat. Contoh tadi kudrohnya Allah ya satu. Dan ketika bicara tentang esa af'alnya Allah, berarti apa? Allah lah yang hakikatnya ngapain? Yang memiliki kekuatan untuk menggerakkan daripada segalanya, hakikatnya itulah af'alnya Allah. Makanya ketika ada hadis ya Bu, yang diriwayatkan oleh Abdullah ya, bin Mas'ud ya, dan juga ada hadis dari Ubay bin Ka'ab. Ini kan orang-orang kafir jahiliyah emang paling demen ngapain? Nanya mulu gitu ya. Padahal ketika itu Rasulullah sudah membawa risalah tentang agama tauhid. Tapi apa? Orang-orang kafir jahiliyah di Mekah itu masih banyak aja yang nanya. Gitu. Ketika Allah dikenalkan gitu ya oleh Rasulullah bahwasanya penduduk Mekah ketika itu diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi kepada penduduk Mekah? Ya, penduduk Mekah masih ragu. Di antaranya adalah dalam hadis Abdullah bin Mas'ud itu, orang-orang kafir Mekah itu nanyain kepada Rasulullah tentang leluhurnya Allah. Nanya tuh leluhurnya Allah. Muhammad, kalau emang Tuhanmu itu adalah Allah, dia anak siapa? Itu. Ini pada nanya orang kafir, ya orang kafir yang begitu. Pertanyaannya aneh-aneh. Pertanyaannya aneh-aneh gitu. Tuhan kamu dari mana itu asalnya gitu. Ditanya tentang leluhurnya. Nah, dalam riwayat lain dalam hadis Ubay bin Ka'ab, Rasulullah itu ditanya ketika Rasulullah memperkenalkan Allah gitu ya, mengajak penduduk Mekah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang kafir jahiliyah nanya kepada Rasulullah tentang sifat-sifat Allah. Kayak apa dia? Gitu ya. Jadi kalau ditanya yang pertama tadi tentang leluhur, yang kedua ditanya tentang sifat. Nah, dalam riwayat tuh ketika Rasulullah ditanya tentang hal ini, maka turunlah malaikat Jibril alaihi salam. Ya, turun malaikat Jibril nih. Makanya ada surah Al-Ikhlas namanya. Nah, ini kan dalilnya ya Bu. Jadi dalilnya firman Allah Ta'ala tentang esanya Allah, esa zat, sifat dan af'al. Dalilnya adalah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ketika orang kafir nanya
kepada Nabi tentang leluhurnya Allah, tentang sifat-sifatnya Allah, maka turunlah apa? Ini surah Al-Ikhlas, yang 4 ayat ini. Makanya ini ada perbedaan pendapat, Bu, menyatakan bahwasanya apakah surah Al-Ikhlas ini surah Makkiyah atau Madaniyah. Nanti kan ada 2 ya, ada surah Makkiyah dan Madaniyah gitu. Jadi bicara Makkiyah artinya surah-surah yang diturunkan di mana? Artinya sebetulnya bukan di Mekah pengertian utamanya. Surah Makkiyah itulah surah yang diturunkan ketika Rasulullah belum hijrah ke Madinah. Kalau surah Madaniyah adalah surah-surah yang turun di mana? Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Walaupun turunnya di Mekah, tetapi ketika itu Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, itu dianggapnya surahnya surah Madaniyah. Jadi bukan berdasarkan tempatnya, tapi berdasarkan Rasulullah itu udah hijrah apa belum gitu. Jadi ada yang menyatakan surah Al-Ikhlas itu surah Makkiyah. Ketika Rasulullah belum hijrah, masih dakwah di mana? Masih dakwah di Mekah ya. Buktinya apa? Buktinya ketika Bilal bin Rabah, ya, seorang budak yang disiksa. Ketika disiksa, Bilal bin Rabah itu udah masuk Islam. Ketika dia disiksa oleh majikannya karena dia beriman kepada Allah, kan zaman itu mah setiap orang yang beriman kepada Allah diapain? Disiksa. Salah satunya Bilal bin Rabah. Apa yang keluar dari mulut Bilal bin Rabah ketika disiksa oleh majikannya? Ahad. Allahu Ahad, Allahu Ahad. Ini kata ulama menunjukkan bahwasanya ketika itu Bilal bin Rabah merujuk kepada surah Al-Ikhlas. Ketika itu dianggap surah Al-Ikhlas itu udah turun. Udah ada pertanyaan dari orang-orang kafir jahiliyah tentang bagaimana hakikatnya Allah, leluhurnya Allah. Makanya disebutnya Qul huwallahu ahad. Inilah hebatnya Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Tidak ada yang keluar, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi setiap apa yang keluar dari diri Nabi adalah wahyu Allah. Jadi Nabi ditanya tentang perkara Tuhan, ini kan, ini bicara tentang keesaan Allah. Nabi Muhammad ditanya leluhur Allah itu dari mana, turunan siapa, ya, sifat-sifatnya seperti apa. Rasulullah yang keluar dari mulutnya apa? Wahyu Allah, menyatakan bagaimana kehujahan Rasulullah itu sebagai Nabi dan Rasul. Makanya dijawab langsung dengan surah Al-Ikhlas ini, Qul huwallahu ahad. Nabi Muhammad tuh kulnya itu maksudnya apa? Khitabnya kepada Nabi, kul ya Muhammad. Karena Nabi Muhammad tuh yang ditanya sama orang-orang kafir ketika itu. Kul, katakan kepada mereka, ya Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah lah tempat segala kita ngapain? Bergantung. Allahus Samad. Tempat kita bergantung itu Allah. Enggak ada lagi dah. Itu makanya disebut ketika awal menyebut kata-kata Qul huwallahu ahad, dialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Ayatnya disambung dengan apa? Allahus, Allah tempat kita bergantung. Karena tadi di awal ayat kita udah ngapain? Bersaksi bahwasanya hakikatnya Allah itu Maha Esa, enggak ada lagi dah. Berarti Allahus. Makanya ketika ditanya tadi oleh orang kafir Quraisy, leluhurnya Allah siapa? Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diberanakin. Hakikatnya Allah itu tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah. Jadi kalau ditanya tadi tentang leluhur Allah, lalu hadis Ubay bin Ka'ab bertanya tentang sifat-sifat Allah, di ujung ayat ini disebutkan walam yakullahu kufuwan, tidak ada yang setara dengan Allah. Jadi udah susah, nggak bisa udah. Ditanya turunan, lam yalid walam yulad. Ditanya tentang perkara sifat-sifat Allah itu sama nggak dengan makhluk, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamakan hakikatnya kepada keesaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu emang begitu kerjaannya ya Bu. Orang-orang kafir jahiliyah begitu kerjaannya. Selalu bertanya. Bertanyanya ada yang benar-benar dia kagak tahu gitu ya. Ada yang hakikatnya ngapain dia?
mengejek kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mengejek Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau yang sekarang lagi rame ini, apa lagi rame? Ibu baca berita nggak? Nonton India doang sih. Berita tentang apa? Perancis ya, Bu? Perancis. Luar biasa lagi rame di Perancis, ya kan? Sampai umat Islam seluruh dunia ya bereaksi terhadap sikap Presiden Perancis dia. Yang ada gambar karikatur Nabi Muhammad. Ya, ini kan berdasarkan ini. Sebetulnya lagi mendekati tahun politik, Bu. Di Perancis itu mau pemilihan. Itu bagaimana kedengkian mereka terhadap Islam, maka digambarkanlah itu. Nah, ini ada ulama yang menyatakan bahwasanya kalau misalkan ada orang yang menggambar karikatur Nabi Muhammad itu, ya umat Islam marahnya jangan marah-marah bener, marah boleh, tapi jangan terlalu marah. Karena apa? Sekarang kita tanya dia tahu nggak Nabi Muhammad? Kita tahu nggak gambar Nabi Muhammad seperti apa? Ketika dia menggambarkan itu seperti apa juga kan jauh banget ya. Ya cuman ketika dia menyebutkan itu Nabi Muhammad, itulah yang harus kita marah. Tapi kan sebenarnya apa? Dia kagak tahu, gitu ya. Dia kagak tahu kalau hakikatnya menjisimkan ya, menggambarkan Rasulullah itu seperti apa dalam akidah kita emang nggak boleh, kan gitu. Dia kagak tahu. Mungkin kalau dia tahu dia nggak gambar itu ya, gitu. Makanya kita merujuk kepada kisah Rasulullah SAW ketika Rasulullah di masjid ya. Di masjid ngapain? Kumpul sama sahabat. Tahu ada orang Arab Baduy ngapain? Ngencing. Yang ngencing di pojokan masjid kan? Pas ngencing di pojokan masjid, Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain bereaksi kan? Ya Rasul, izinkan saya untuk ya marah, bukan marah lagi, nebas kan gitu. Batang leher. Tapi kata Nabi, jangan. Biarin dia kagak tahu kan gitu. Lagi kencing tuh. Lagi kencing mau diberhentiin sama Sayyidina Umar kagak dikasih. Kalau lagi kencing diberhentiin anyang-anyangan. Kan gitu. Itu nama akhlak Nabi ya. Akhlak Rasulullah itu luar biasa. Orang lagi kencing biarin dulu sampai dia udah dulu. Pas udah baru ditanya, ngapa kencing di sini? Wah, saya nggak tahu. Tuh, kagak tahu dia. Coba kalau dia tahu. Nggak mungkin dia kencing di situ. Makanya kata Nabi, lepasin. Sahabat suruh bersihin kencingnya. Nah, karena nggak tahu. Ya mungkin ini terjadi juga ketika ada gambar karikatur Nabi Muhammad. Karena dia nggak tahu bahwasanya kemuliaan Nabi Muhammad itu luar biasa. Kalau dia tahu kemuliaan Nabi Muhammad, ya turun taufik hidayah buat dia tentang kemuliaan Nabi Muhammad, dia nggak bakal berani seperti itu. Makanya ketika kita bereaksi, marah nggak? Ya marah. Karena masa Nabi diserupai dengan gambaran yang bisa jadi jauh sekali ya daripada gambaran kemuliaannya Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam riwayat kan, Bu, kalau ada apa nih? Apa ini? Lingkaran. Ada lingkaran gitu ya. Penuh kan, lingkaran penuh. Lingkaran penuh ini dibagi dua. Gitu ya. Dibagi dua kan orang setengah nih. Nah, ini yang setengah lagi dibagi dua lagi. Jadi seperempat. Nah, ini seperempat yang satu dikasih kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Makanya dalam riwayat Nabi Yusuf apa? Ganteng, keren gitu ya. Itu padahal berapa? Seperempatnya itu yang tadi lingkaran penuh, seperempatnya dikasih Nabi Yusuf. Makanya Nabi Yusuf apa? Ganteng. Kalau ngelihat gambaran ganteng cakepnya itu, Nabi Yusuf itu dikasih seperempat dari yang satu lingkaran penuh. Lalu yang setengah lagi buat siapa? Buat Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa kok diceritakan Nabi Muhammad itu nggak pernah diceritakan tentang gambaran fisiknya, tapi lebih banyak digambarkan tentang apanya? Akhlaknya. Karena yang menonjol itu memang apanya? Akhlaknya. Tapi kalau bicara fisiknya nggak kalah. Ya karena apa? Lingkaran penuh dibagi dua. Yang setengah buat Nabi Muhammad, yang setengah lagi dibagi dua. Yang bagi dua itu tadi yang seperempat, yang seperempatnya buat Nabi Yusuf, yang seperempat lagi buat siapa? Buat umat kita, buat manusia nih, dari zaman Nabi Adam sampai akhir. Dibagi rata nggak? Kagak. Kalau dibagi rata, kalau dibagi rata kita sama semua. Nggak dibagi rata, Bu. Buktinya ada yang apa?
Iya, ada yang putih-putih bener kan gitu. Mohon maaf itu ada yang hitam-hitam berkeling-keling banget. Ada yang cakep-cakep banget itu. Ya mohon maaf kan gitu. Padahal itu apa? Seperempat dibagi seluruh umat manusia. Bukan dibagi rata, bukan. Kalau dibagi rata mah kebagian rata kita kan. Tapi gambarnya luar biasa itu ya. Nah, tapi makanya ada larangan tuh untuk ngapain? Bikin gambaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khawatir yang kita gambarkan justru ngapain? Lebih buruk daripada gambaran aslinya. Daripada begitu mendingan apa? Ihtiyatnya jaga-jaga, mendingan jangan. Nah ini ketika bicara bagaimana reaksi umat Islam, ya wajar ketika umat Islam itu bereaksi marah, ya marah. Digambarkan dengan yang buruk gitu ya. Andai kata tidak buruk saja nggak boleh gitu. Saya bikin gambaran Nabi Muhammad cakep banget itu nggak boleh. Apalagi dengan gambaran yang kurang bagus, nggak boleh lagi. Tuh, kayak hakikatnya seperti itu. Jadi kita kembali lagi tentang bagaimana hakikatnya esanya Allah Subhanahu Wa Taala, zat, sifat dan af'alnya Allah. Udah jelas ya, zatnya Allah itu esa, artinya tidak tersusun. Tidak tersusun dari apanya? Bagian-bagian yang ada hitungan bilangan itu sekian-sekianan itu. Ibu kalau mau bikin bakwan, jadi nggak bakwan kalau tidak ada bagian penyusunnya? Nggak ada, nggak bisa tuh. Kalau terigu doang apa bisa dikatakan bakwan? Apa itu ya? Emblek gitu. Kalau dulu masih kecil bisa emblek, bisa empleng gitu ya. Ya gitu juga girang banget kita dulu mah. Terigu diairin, nah gitu, kasih garam. Kalau dikasih kelapa masih mendingan, ini mah kagak ada kelapanya sama sekali. Gitu. Yang penting dilebarin gitu ya. Tadi makannya oke gula putih kan gitu ya. Emblek gitu. Iya, kalau kita goreng terigu doang jadi emblek. Tapi kalau ada bagian penyusun yang lain kan gitu. Ada toge kan gitu, ada kol, ada wortel, daun bawang, daging 3 kilo. Gitu. Itu bukan bakwan jadinya. Ada yang nggak tahu apalah itu tuh. Tukang gorengan ya gitu ya. Penyusunnya jadi tuh. Kalau Allah nggak bisa dipisah-pisahkan jadi bagian-bagian yang tersusun, karena hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala itu esa secara zatnya. Yang disebut esa zatnya laisat murakkabatan. Allah itu tidak tersusun. Dari apa? Al-ajza, daripada bagian-bagian yang bisa ada hitungan-hitungan bilangan-bilangannya. Itu. Jadi kayak apa? Ya kita kembalikan kepada sifat mukhalafatu lil hawadits, bahwasanya hakikatnya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Dan juga ketika disebutkan Allah itu esa pada sifatnya, sifatnya Allah itu ketika ada satu sifat tidak akan di dalam satu sifat itu tersusun lagi dengan sifat yang lain. Kudrohnya Allah ya udah satu kudrohnya Allah. Dari kapan? Dari zaman azali sampai nanti. Huwal awalu wal akhir, itulah sifat kudrohnya Allah. Lalu ketika bicara af'al, bicara tentang perbuatannya Allah, hakikatnya tidak ada yang namanya menandingi daripada perbuatannya Allah. Perbuatannya Allah itu esa. Dalilnya mana? Qul huwallahu ahad. Hakikatnya katakanlah bahwasanya Allah lah Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau sekarang ditanya nih, ibu-ibu ditanya, kan Allah itu esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada af'al. Lalu bagaimana patutnya seorang mukmin yang mu'taqid, orang-orang yang beriman, yang punya i'tiqad, keyakinan di dalam hatinya, mengimani, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya sifat wahdaniyah, punya sifat esa. Seharusnya bagaimana kita? Bagaimana kekudunya? Kan kita tadi perintahnya bahwasanya salah satu sifat wajib bagi Allah. Ini hukumnya wajib buat kita untuk ngapain? Setiap mukmin
ya, setiap kita berkewajiban untuk meyakini, mengetahui bahwasanya daripada sifat-sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah sifat wahdaniyah, sifat esanya Allah. Nah, sekarang mukmin yang mu'taqid, orang beriman yang meyakini bahwasanya Allah itu punya sifat esa, kudunya bagaimana? Gitu ya. Di sini disebutkan bahwa ia melihat fiilnya Allah Subhanahu wa taala juga atas tiap-tiap suatu kejadian. Jadi setiap sesuatu kejadian itu hakikatnya apa? Allah. Jadi apapun yang terjadi tidak mungkin keluar dari apa? Kekuasaan Allah. Jadi kalau sekarang ada nggak di dalam dunia ini yang sifatnya kebetulan? Ada nggak? Kebenaran amat ya, gitu ya. Kan sering gitu kita ya. Pada lughah nih, pada bahasa kita, kebenaran banget pas lagi saya lewat kemarin sama dia saya lagi nyari-nyari dia itu. Kebenaran banget lagi belanja ketemu. Kalau bahasanya kebenaran ya, sesuatu yang kebetulan, kan hakikatnya seperti apa? Seperti segala sesuatu yang di luar daripada kekuasaan Allah. Ini malah kebenaran aja, kan begitu ya? Suka nggak begitu ya? Ini malah kebenaran aja kali. Nggak ada. Di dunia ini tidak ada yang hakikatnya kebetulan atau kebenaran doang. Hakikatnya apa? Ya kan udah yakin bahwasanya Allah itu esa, zatnya, sifat dan af'alnya. Ketika mukmin yang mu'taqid meyakini bahwasanya ketika terjadi sesuatu, apapun yang terjadi melihat tentang af'alnya Allah. Jadi segala sesuatu yang terjadi apa? Kita kembalikan hakikatnya adalah af'alnya Allah. Wa kullu ma qaddarallahu ma yakun. Setiap apa yang ditakdirkan Allah lah itu yang terjadi. Jadi ibu-ibu bisa datang ke sini apa karena ibu-ibu usaha datang kemari? Salah satunya ibu-ibu punya ikhtiar. Lalu apa? Allah punya kuasa. Nyampe dah kemari. Kalau Allah tidak punya kuasa terhadap kita, bisa jadi ibu-ibu nggak sampai kemari. Biluk ya. Biluk mau belok? Biluk dah yang enak mah. Iya. Biar kita udah apain? Dan yatim diusahain kayak apa? Nggak tahu Allah tidak berkehendak nggak jadi tuh. Iya nggak? Banyak nggak nih? Banyak nggak yang nggak hadir hari ini? Banyak. Karena apa? Ya banyak ya. Karena ketentuan Allah juga. Jadi nggak ada yang kebetulan. Itu nggak ada yang kebenaran banget ini katanya. Lagi pas banget, lagi aus banget gitu ya. Ada orang nganterin es jeruk pas banget ini ya. Kebenaran bener dah mulai aus. Itu nggak ada yang kebenaran. Hakikatnya apa? Melihat ya fiilnya Allah Ta'ala juga atas tiap-tiap suatu kejadian. Setiap satu kejadian itu adalah af'alnya Allah. Kita ingat bahwasanya Allah itu esa dalam af'alnya, dalam perbuatan. Hakikatnya apapun yang terjadi itu semuanya apa? Af'alnya Allah, kehendaknya Allah. Jadi kudu yakin. Sekarang udah sampai di situ belum kira-kira keyakinan kita melihat tiap-tiap satu kejadian? Corona. Masih ada nggak corona nih ya? Hah? Udah katanya mau gak kelihatan katanya gitu. Saya dari pertama diumumin corona, saya belum pernah ngelihat katanya kayak apa dia lah. Emang gak kelihatan ya. Dari bulan apa ini ya? April ya? Maret ya? Maret, April. Dari bulan itu udah apa tuh? Udah diumumkan itu. Tapi sampai wayang gini kita belum lihat. Tapi kita yakin nggak? Ya ada. Ya karena yang ngomong ahli virus, ahli kesehatan itu pernah ngomong. Sakit. Dan kita hakikatnya apakah ini kita yakin setiap kejadian itu hakikatnya Allah, afalnya Allah? Yakin. Pasti apa? Ada hikmah di balik ini semuanya. Kan gitu ya? Ada hikmah di balik ini semua.
luar biasa. Jadi orang yang tadinya biasa-biasa saja memandang tentang hidup sehat, sekarang jadi apa? Jadi luar biasa memandangnya. Wow, ternyata hidup sehat itu penting. Kalau dulu ibu-ibu mau makan cuci tangan nggak? Jarang dah. Ya mungkin kalau mau makan nasi cuci tangan dah. Kalau makan yang lain dah, kan gitu. Jarang juga. Cogroh aja dah. Kagak pakai cuci tangan. Tapi sekarang jadi apa tuh? Jadi wanti-wanti tuh. Jadi hati-hati, takut ini, takut itu. Hakikatnya takutnya bukan coronanya ya. Hakikatnya kita takut sama Allah, cuman karena apa? Ya ada anjuran untuk menjaga diri. Kan wajib, Bu. Wajib tuh menjaga diri kita, wajib tuh. Kesehatan kita wajib juga. Bu, menjaga harta kita juga wajib. Gitu ya. Ada orang yang mati dalam keadaan syahid gara-gara membela atau mempertahankan diri dan kehormatan dan juga menjaga hartanya, itu masih boleh, Bu. Gitu. Ada orang nih mau dirampok, gitu ya. Mau dirampok, tasnya ditarik, lalu dia tarik lagi, lalu main tarik-tarikan. Pas main tarik-tarikan dia ketarik, tangannya putus. Itu berpahala dia. Karena ngapain? Membela hartanya. Bukan berarti sayang harta, bisa jadi harta itu dia gunakan untuk biaya sekolah anaknya, untuk kehidupan sehari-hari, biar tenang ibadah dan sebagainya, kan gitu. Itu juga apa namanya? Menjadi apa? Jadi jihad juga tuh. Ibu-ibu dititipin duit sama suaminya, nih simpen, bakal biaya sekolah sama biaya makan sehari-hari. Tuh 2 tas katanya, simpen. Nah itu wajib apa? Dijaga itu. Kalau ada orang yang mau ngambil, oh jangan, ini amanah. Untuk apa? Untuk biaya sekolah, untuk biaya hidup. Ibu mah kalau didoain tawa sih. Amin, gitu. Itu nih. Dikasih duit 2 tas, amin. Nah begitu. Lah boleh jadi kagak dapet duit 2 tas. Kalau didoain ditawain. Amin. Mulutnya amin, dalam hati ilokan, bel deh. Yakin ya, Bu? Yakin bahwasanya melihat fiilnya Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu kejadian. Ya, jadi perkaranya begini, buat apa kita tahu tentang hakikat sifat wahdaniyahnya Allah kalau ternyata dalam prakteknya kita belum bisa meyakini ya. Keimanan kita meyakini bahwasanya Allah itu punya sifat wahdaniyah. Yang disebut esanya Allah itu adalah salah satunya esa af'alnya Allah. Jadi kalau misalkan ada satu kejadian kita tidak kembalikan bahwasanya itu bagian daripada kuasa dan ketentuan Allah, ya berarti apa? Ada yang kurang keimanan dalam diri kita meyakini bahwasanya Allah itu esa dari segi zat, sifat dan af'alnya dalam kehidupan kita. Ya bisa jadi kehidupan kita masih jauh sekali dari turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena setiap satu kejadian kita jadi ngapa? Kita tidak ingat Allah. Yang kita ingat apanya? Wasilahnya. Ya hakikatnya kita yakin bahwa segala sesuatu ketika Allah menurunkan sesuatu kepada kita pasti melewati perantara, tetapi yang harus kita ingat siapanya? Zat Allahnya yang senantiasa punya keesaan dari segi zat, sifat dan af'al. Jadi mulai sekarang begitu. Pulang ngaji nih ke Padu. Ya. Pulang ngaji ke Padu. Ngapa itu? Kotok mata lu. Apa kabar? Ya berarti apa? Ya kita yakin emang itu. Allah ngingetin kita untuk apa? Kalau jalan fokus, jalan baring balas WA. Nggak kekirim-kirim, memang kuotanya kagak. Jadi kepadu, ya segala sesuatunya kita yakin hakikatnya itu af'alnya Allah diperantarakan kepada sesuatu kepada diri kita. Makanya kita yakin setiap satu kejadian adalah itu af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena af'alnya Allah itu esa, nggak ada yang lain. Ya, ya nanti kan berhubungan dengan rukun iman gitu ya.
wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya kan ketentuan Allah ada yang baik, ada yang buruk. Kita jangan ngelihat yang baik-baiknya aja, yang buruk-buruknya juga. Bisa jadi itulah ada hikmah yang luar biasa sama kita. Corona, ibu-ibu jadi pada pakai apa? Masker. Mana pakai masker gitu. Nggak kelihatan tuh. Karena jadi susah nih kalau ketemu orang nih karena pakai masker. Pas kita begini, dia senyum sama gua apa manyun sih kan begitu. Kelihatan. Jadi nambah lagi dosa tuh ya. Jangan, kita husnuzon aja. Walaupun mulutnya tertutup, kita yakin dia lagi ngapa? Lagi senyum. Lagi manggut sama kita, wah lagi senyum nih. Kita senyum lagi, nggak kelihatan, nggak apa-apa, tapi tetap Allah ngelihat. Jangan curiga. Tapi kak, jidatnya mah bekerut itu. Jangan-jangan bukan senyum nih kan begitu. Jangan. Kita husnuzon aja. Ini lagi senyum, mana gitu. Kan kalau dalam madhab Imam Syafi'i, niqab itu hukumnya sunnah, Bu. Niqab, apa niqab? Cadar. Dalam madhab Syafi'i, niqab itu hukumnya sunnah. Jadi kalau sekarang kita pada pakai apa? Masker, ya dapat apa tuh? Kesunahan juga. Selain daripada ikhtiar kita untuk pakai masker karena khawatir terpapar sama virus corona, ternyata kita dapat kesunahan juga bahwasanya ada kesunahan pakai niqab. Iya nggak? Alhamdulillah dapat pahala tuh. Walaupun nanti ketika sholat, nanti dalam mazhab Syafi'i niqab itu afdolnya dibuka. Karena ketika sujud hidung itu sunnah ditempelin. Dalam situasi pandemi kita sholatnya berjamaah, ada khawatir kalau dibuka ya kita berikhtiar dipakai terus ya nggak apa-apa. Karena hidung itu sunnah ketika sujud, kecuali jidat kagak nempel kagak boleh kan gitu. Nah ini sunnah Bu, niqab ya. Ibu-ibu dapat pahala nih. Ketika pakai niqab dapat pahala tuh. Itu ya lebih afdol. Malah lebih afdol pakai niqab itu ya bukan karena pandemi saja dalam mazhab Syafi'i. Karena apa? Karena ini bagian daripada memelihara diri dan kehormatan. Kecuali aminul fitnah wa aminus syahwat. Aman daripada fitnah dan aman daripada syahwat. Boleh buka niqabnya. Tapi kalau khawatir nanti timbul fitnah dan syahwat, maka apa? Lebih baik ditutup. Karena apa? Ada orang yang cantiknya luar biasa. Sehingga ketika dibuka menjadi apa? Pandangan orang jadi apa tuh? Masya Allah. Nah itu lebih baik apa? Ditutup. Ditutup ya lebih dapat pahala. Kalau dibuka malah jadi fitnah, malah jadi syahwat. Tapi kalau misalkan di kondisi masyarakat kita yang urufnya bahwasanya kita itu kagak pada pakai apa? Pakai niqab, nggak pada pakai cadar. Ketika pakai cadar, pakai niqab justru malah timbul fitnah. Lebih baik dia apa? Dibuka. Kan ada begitu ya? Ada orang kemana-mana pakai apa? Itu aliran apa dia kan begitu? Jadi timbul fitnah tuh. Nggak dibuka dah. Tapi harusnya kita diberikan pengertian. Ternyata dalam madhab Syafi'i pun apa? Ada kesunahan untuk memakai niqab. Boleh Bu, ibu-ibu nih besok minta beliin baju yang ada apanya? Ada cadarnya. Lu ngaji di mana? Di sono. Wah, aliran sana. Jangan Bu. Ada ya, dalam mazhab Syafi'i sunnah. Nah nanti dalam mazhab yang lain ada yang mewajibkan itu. Tapi ini kan jadi apa? Ada hikmah yang luar biasa. Ada corona, jadi pada pakai masker. Kayaknya kalau kemana-mana nggak pakai masker ada yang kurang gitu. Kayak kemana-mana kagak bawa dompet. Kelasnya mah biasa aja. Dah iya dompetnya kagak ada duitnya. Aduh. Artinya ada yang kurang tuh. Pakai niqab gitu ya. Dapat pahala ikhtiar, dapat pahala kesunahan dalam mazhab Syafi'i pakai niqab. Ini kan kayak niqab juga ya Bu, walaupun fungsinya adalah sebagai masker. Kita yakin pasti ketika Allah turunkan wabah itu apa? Hakikatnya banyak hikmah yang kita dapatkan. Itu ya Bu. Sifat yang selanjutnya adalah sifat kudrah. Artinya Allah Maha Kuasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu.